Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi audit manufakturing. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Binti Nadifa, yang kedua ada Tasya Islamiyah, yang ketiga ada Dwi Lailatul Fitriah, yang keempat ada Fitri Dwi Aliyah, yang kelima ada Rista Destriana, yang keenam ada Nur Abadiah, lalu yang ketujuh ada Dinda Nur Ramadhani, dan yang terakhir saya sendiri Putri Purnama Sari Dewi. Berikut adalah subbab yang akan kami bahas. Yang pertama ada konsep manufaktur, lalu ruang lingkup audit di bidang produksi, lalu ada produktivitas perusahaan, model masukan keluaran, dan yang terakhir ada audit manufakturing. Yang pertama, konsep manufaktur. Pelaksanaan audit manufakturing mencakup seluruh lingkup fungsi manufakturing dan lingkup fungsi manajemen. Lingkup fungsi operasional dalam suatu perusahaan mencakup bidang, bagian, atau fungsi yang terdapat dalam organisasi perusahaan. Jadi, dalam lingkup manufakturing tercakup semua kegiatan yang terkait dalam usaha untuk mentransformasikan masukan berupa tenaga dan keahlian, bahan dan peralatan, dana, serta informasi menjadi keluaran berupa barang atau jasa. Lalu ruang lingkup audit di bidang produksi yang pertama perencanaan produksi terdiri dari jadwal produksi induk, penilaian atas ide capacity, lalu achievement rate, inventory level, lalu perencanaan line balancing, lalu ada tingkat utilitas mesin dan tenaga kerja, lalu ada follow up anggaran produksi versus aktual biaya produksi, dan yang terakhir ada MIS produksi. Yang kedua ada quality control, terdiri dari tingkat kualitas produksi per periode, sampling plan, penerapan total quality management atau TQN, peta kontrol, dan yang terakhir standar spesifikasi geometris atau kualitas produk. Yang ketiga, produktivitas dan efisiensi, terdiri dari produktivitas tenaga kerja, efisiensi dan produktivitas bahan. Yang keempat, metode dan standar kerja, terdiri dari waktu baku, standard time, sistem kerja, dan yang terakhir standar operating procedure atau SOP. Yang kelima, maintenance, terdiri dari MIS maintenance, preventive maintenance, pedoman maintenance, dan prosedur permintaan kerja. Yang keenam, organisasi manajemen produksi, terdiri dari tujuan atau sasaran departemen produksi, penilaian struktur organisasi, tingkat absensi pegawai, dan yang terakhir, turnover pegawai. Yang ketujuh ada plan layout. Beberapa kriteria penilaian terhadap layout yang ada antara lain: 1. Fleksibilitas layout, 2. Efektivitas dan efisiensi material flow pattern, 3. Minimum frekuensi perpindahan material, 4. Minimum jarak material handling, 5. Minimum material handling oleh direct labor. Yang kedelapan ada value analysis atau value engineering. Pertama, sudah adakah program VE atau VA di perusahaan? Yang kedua, bagaimana efektivitasnya dan hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam penerapannya. Yang ketiga, berupa besar biaya yang dapat dihemat. Kemudian data pokok. BH Wale dalam bukunya Production Management Handbook 1980 halaman 15-21 memberikan data produk untuk audit manufacturing sebagai berikut. A. Proses produksi. Jenis proses produksi apakah yang sedang dipertimbangkan? Yang B. Kendala kebijakan. Kebijakan apakah yang merupakan kendala untuk proses produksi? Yang C. Pola permintaan. Yang D. Persaingan. Apakah pesaing lebih baik dibanding perusahaan sendiri dalam hal? Yang E. Pabrik dan mesin. Yang F. Hubungan tenaga kerja. Next, Kak.
Yang berikutnya informasi produk. Pengukuran operasi akan membantu memberikan petunjuk bagaimana proses produksi beroperasi dalam bisnis itu berbagai kecenderungan selama 3 tahun terakhir akan sangat berguna. Yang berikutnya organisasi. Yang pertama jenis organisasi. Yang kedua organisasi aktual rincian menurut bagian dan fungsi tingkat manajemen. Yang ketiga batasan tentang peran. Yang keempat sasaran. Bagaimana sasaran itu berhubungan dengan peran juga akan berguna. Next, Kak. Penggunaan sumber daya. Yang pertama mesin, dan yang kedua bahan mentah, jenis yang paling banyak digunakan. Yang ketiga tenaga kerja. Yang berikutnya produk dan produksi. Yang pertama penyerahan tepat pada waktunya sebagai persentase dari semua pesanan yang dihasilkan. Yang kedua waktu pesanan. Yang ketiga kelompok pesanan dan besarnya jumlah pesanan. Yang keempat, jumlah pesanan yang ditangani tiap bulan. Yang kelima, jumlah barang dalam jajaran produk. Yang keenam, pengaruh jajaran produk terhadap informasi biaya. Yang pertama, biaya produksi. Yang kedua, biaya produksi dan atau biaya operasi per jam. Yang ketiga, sumbangan per jam dari mesin-mesin utama. Yang keempat, biaya bahan. Yang kelima, biaya tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan biaya umum pekerjaan. Yang keenam, biaya berbagai macam pelayanan, penanganan, bahan, perawatan, dan lain sebagainya. Informasi biaya. Yang pertama nilai tambah tiap, kedua produk, 3 mesin, 4 jam kerja, 5 pekerja langsung, 6 pekerja tidak langsung, 7 upah yang dibayar, 8 efisiensi dan pendayagunaan tenaga kerja, 9 pendayagunaan dan efisiensi mesin, 10 jam kerja. Sistem produksi. Yang pertama perencanaan dan pengendalian produk, yang kedua akuntansi manajemen, ketiga pengendalian mutu atau quality control, yang keempat sistem imbalan, kelima sistem pembayaran, 6 pencatatan pekerjaan. Tata ruang dan pabrik. Yang pertama, ruang apa yang digunakan untuk produksi, pekerjaan yang sedang berjalan, penyimpanan umum, perawatan, pengendalian mutu, ruangan yang tidak digunakan, apapun jenisnya harus diperhitungkan. Data lain, beberapa biaya pekerjaan yang sedang dilaksanakan, beberapa biaya barang jadi dibandingkan dengan biaya pekerjaan yang sedang berjalan. Next. Keterkaitan dengan lingkungan. Yang pertama, teknologi. Yang kedua, gambaran teknologi atau teknik yang digunakan dalam perusahaan. Bagaimana perbandingannya dengan praktik terbaik dalam industri itu, bagaimana daur hidup produk
perusahaan yang pokok, bagaimana kemungkinan perubahan dalam teknologi itu digunakan, dan yang terakhir, investasi apa yang diperlukan untuk mengubah teknologi perusahaan. Selanjutnya, perubahan budaya. Yang pertama, apakah perubahan budaya dan sosial dikenal? Yang kedua, bagaimana perubahan itu ditampung? Yang ketiga, apakah perubahan budaya itu dapat ditampung dengan mempertimbangkan 3 aspek? Yang pertama, perputaran pekerjaan. Yang kedua, kemungkinan. Yang ketiga, penurunan standar keluaran. Selanjutnya, pemerintah dan serikat pekerjaan. Yang pertama, bagaimana perusahaan menyerap perundang-undangan pemerintah tentang perlindungan pekerjaan, kelebihan tenaga kerja, kesehatan, keamanan, dan sebagainya. Yang kedua, perusahaan apa lagi yang kemudian diadakan dan dapatkah hal ini ditampung? Lalu ada pertimbangan ekonomis, bagaimana perusahaan menanggulangi beberapa perubahan ekonomis yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Yang kedua, kemungkinan ekonomis apa yang harus dipertimbangkan dalam 2 sampai 3 tahun yang akan mendatang, seperti inflasi, tingkat upah, perubahan dalam produk nasional bruto, kenaikan dan penyorotan pasar perdagangan internasional. Perusahaan dan dunia luar. Rasio pokok berikut harus ditentukan untuk semua pesaing nasional dan internasional dan dibandingkan dengan rasio perusahaan sendiri. Untuk rasionya sendiri terdiri dari 5, yaitu yang pertama laba operasi, hasil penjualan, hasil peninjauan, harga pokok penjualan, dan nilai tambahan atau added value. Setelah menyadari perlunya pertimbangan berbagai pengaruh pokok atas organisasi, apakah perusahaan mempunyai strategi yang dapat menanggulangi perubahan itu, memberikan saran perubahan dalam sistem produksi, teknologi, dan investasi dalam suatu sistem perencanaan laba, memberikan saran bagi para manajer produksi untuk memainkan suatu peran pokok dalam menentukan sasaran produksi dalam unit mereka, memberikan informasi yang tepat pada para manajer bengkel. Produktivitas perusahaan atau mode masukan dan pengeluaran. Perbedaan antara masukan dan pengeluaran dapat dianggap sebagai produktivitas perusahaan. Beberapa kualifikasi dibutuhkan dan syarat-syarat ini justru mempersulit suatu perhitungan dan sebenarnya sederhana. Misalnya, penjualan. Ini harus penjualan bersih setelah diperhitungkan potongan dan piutang tak tertagih. Biaya distribusi benar-benar hanya sebagai dari kegiatan penjualan dan dapat dibenarkan untuk dipotong dari hasil penjualan. Tingkat persediaan sendiri. Seringkali produksi disimpan sebagai barang jadi jika penjualan di bawah produksi. Untuk tingkat persediaan, seringkali produksi disimpan sebagai barang jadi jika penjualan di bawah produksi. Bahan baku dan barang dalam proses adalah persediaan dan harus diperlukan dengan baik. Modal terdiri dari modal tetap dan modal kerja untuk tujuan melakukan pengukuran masukan keluaran. Tenaga kerja, biaya upah mencakup semua gaji dan upah yang dibayar ditambah semua biaya tunjangan, pensiun, asuransi, dan lain-lain. Box-in items. Ini terdiri dari semua items yang perusahaan harus dibayarkan kepada pihak luar untuk penyediaan. Untuk inflasi, karena inflasi berpengaruh baik masukan dan pengeluaran pada gaji dan upaya penggantian modal, banyak orang berpendapat inflasi dapat diabaikan. Next. D. Audit manufacturing. Kegiatan audit manufacturing dilakukan
dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Merumuskan maksud dan tujuan dari dilaksanakannya audit manufakturing. 1. Menentukan ruang lingkup audit yang dijalankan. 2. Melakukan audit pendahuluan untuk mendapatkan data dan informasi yang bersifat umum tentang objek audit. 3. Menyusun program dan prosedur audit yang akan dilaksanakan. 4. Melaksanakan audit yang telah ditetapkan sesuai dengan program dan prosedur audit yang mencakup pengumpulan dan pemeriksaan data serta mengadakan wawancara. 5. Mengelola dan menganalisis hasil temuan. 6. Membuat laporan ikhtisar temuan yang penting dan saran perbaikan. Next. Ruang lingkup audit manajemen berdasarkan maksud dan tujuan dari pelaksanaan audit manufakturing. 1. Audit mengenai tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan manufakturing perusahaan yang ditetapkan. 2. Audit mengenai desain sistem manufakturing yang dijalankan. 3. Audit mengenai penerapan sistem manufakturing. Next. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.